Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Kamalia Zuhria Ramadhani dengan NIM 230309600010, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas 3A. Nah, di sini saya akan menampilkan video pembelajaran materi mengenal peta. Selamat menyaksikan. Sebelumnya, udah pada tahu belum sih apa itu peta? Dan apa saja ya komponen-komponennya? Jika belum tahu, mari kita cari tahu dengan menonton video ini. Peta adalah gambaran sebagian atau keseluruhan permukaan bumi dengan perbandingan tertentu. Melalui peta, kita dapat mengetahui lokasi wilayah-wilayah tertentu dan berbagai informasi mengenai daerah yang dipetakan. Nah, dalam peta juga terdapat berbagai kenampakan yang digambarkan, misalnya kenampakan kota, sungai, danau, gunung, dan tempat-tempat lainnya di lingkungan sekitar. Selanjutnya yaitu ada jenis peta berdasarkan isi. Jenis peta berdasarkan isi ini dibagi menjadi dua, yaitu ada peta umum dan yang kedua ada peta khusus. Nah, yang pertama yaitu ada peta umum. Peta umum yaitu jenis peta yang menggambarkan kenampakan bumi, baik fenomena alam maupun buatan. Sedangkan peta khusus atau peta tematik yaitu jenis peta yang menampilkan informasi dengan tema tertentu. Contohnya yaitu seperti peta geologi, peta kepadatan penduduk, peta curah hujan, peta persebaran flora dan fauna, dan lain sebagainya. Berikutnya yaitu ada jenis peta berdasarkan bentuknya. Jenis peta berdasarkan bentuknya ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu ada peta datar, yang kedua peta timbul, dan yang ketiga adalah peta digital. Yang pertama yaitu ada peta datar. Peta datar ini biasa juga disebut sebagai peta dua dimensi. Jenis peta ini dibuat pada bidang datar seperti kertas dan kain. Nah, di peta ini digambarkan menggunakan warna, simbol, dan lain-lain. Yang kedua yaitu ada peta timbul. Peta timbul biasanya juga disebut sebagai peta tiga dimensi. Nah, jenis peta ini bentuk permukaannya akan mirip seperti kenampakan asli di bumi. Yang ketiga yaitu ada peta digital. Nah, peta ini dibuat dengan mengolah data digital yang disimpan di dalam komputer dan hanya dapat dilihat dengan gawai. Nah, gawai adalah perangkat elektronik yang memiliki fungsi khusus dan dapat digunakan dengan praktis. Jadi, pada peta digital ini seluruh tahapan produksinya menggunakan teknik digital. Selanjutnya yaitu materi tentang komponen-komponen pada peta. Ada apa aja sih komponen-komponen pada peta itu? Nah, yang pertama yaitu ada judul peta. Judul peta merupakan identitas atau nama untuk menjelaskan isi atau gambar pada peta. Nah, contohnya itu seperti peta Indonesia, terus peta Jawa Tengah, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu ada simbol peta. Simbol peta merupakan lambang-lambang atau gambar yang menunjukkan objek alam atau buatan. Nah, pada simbol peta ini dibagi menjadi dua macam, yaitu ada simbol bentuk dan simbol warna. Nah, pada simbol bentuk yaitu simbol bentuk itu mewakili bentang alam tertentu. Contohnya simbol berbentuk segitiga yang menggambarkan gunung dan simbol garis berwarna biru yang menggambarkan sungai. Yang kedua yaitu ada simbol warna. Nah, simbol warna ini sebagai penggambaran keadaan tempat di sebuah peta. Nah,
Jadi contohnya itu seperti warna biru untuk wilayah perairan, warna hijau untuk dataran rendah, dan warna kuning sampai warna coklat untuk dataran tinggi. Komponen peta yang ketiga yaitu ada legenda. Legenda yang terdapat pada peta yaitu keterangan yang berisi tentang gambar-gambar atau simbol beserta artinya. Jadi, legenda dan simbol peta itu sangat berhubungan. Yang keempat yaitu ada skala peta. Skala peta yaitu perbandingan jarak antara dua titik pada peta dengan jarak sebenarnya di permukaan bumi. Contohnya yaitu misalnya 1:100. Jika 1 cm di peta berarti sama dengan 100 cm di jarak sebenarnya. Komponen peta yang kelima yaitu ada inset peta atau peta sisipan. Nah, peta sisipan ini yaitu merupakan peta tambahan yang mempunyai ukuran lebih kecil dan memberi penjelasan yang terdapat pada peta utama. Nah, inset peta atau peta sisipan ini digambarkan bila perlu saja. Yang keenam yaitu ada garis astronomis. Garis astronomis adalah garis hayal di atas permukaan bumi yang terdiri dari garis lintang dan garis bujur. Garis lintang yaitu garis dari timur ke barat, sedangkan garis bujur yaitu garis dari utara ke selatan. Nah, komponen peta yang terakhir yaitu adalah arah mata angin. Arah mata angin ini sebagai alat bantu untuk menentukan arah mata angin di dalam peta. Nah, selanjutnya yaitu ada letak geografis dan letak astronomis. Apa sih letak geografis dan letak astronomis itu? Nah, letak geografis yaitu letak sebenarnya suatu wilayah yang umumnya ditentukan oleh fenomena geografis seperti gunung, laut, danau, sungai, dan lain sebagainya. Umumnya, letak geografis ini dituliskan sesuai dengan arah mata angin. Nah, letak geografis Indonesia yaitu Indonesia diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia di sebelah barat laut dan benua Australia di sebelah tenggara, dan diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Hindia di sebelah barat dan selatan dan Samudra Pasifik di sebelah timur laut. Nah, sedangkan letak astronomis adalah letak suatu tempat dilihat dari posisi garis lintang dan garis bujur. Garis lintang merupakan garis imajiner yang membentang horizontal melingkari bumi atau dari timur ke barat. Sedangkan garis bujur merupakan garis imajiner yang melingkari bumi secara vertikal atau dari utara ke selatan. Garis lintang dan garis bujur dibagi menjadi dua, yaitu garis lintang utara dan garis lintang selatan yang dibatasi oleh garis ekuator atau garis khatulistiwa, serta garis bujur barat dan garis bujur timur yang dibatasi oleh Greenwich Mean Time atau GMT. Nah, letak astronomis ini umumnya dituliskan dengan angka-angka koordinat. Nah, letak astronomis Indonesia yaitu Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Sekian video pembelajaran dari saya, semoga bermanfaat, dan apabila ada tutur kata atau perbuatan yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.